Karena Silakan dijawab. Kenapa itu? karena di ayat Ah, Al-Quran itu ada yang tunggu, tunggu, tunggu dulu. samar-samar. Tunggu dulu, suaranya. Tunggu dulu, Ya, suaranya tidak kedengaran. Bentar. ya, Suara. Bagaimana? Sudah kedengar apa suara tadi? Tunggu dulu. ya, Sat. Dengar, Oke, Sat. silakan. Ya, Kenapa? karena menurut saya, Sat, di ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, Sat, samar-samar. Hmm. Jadi jadi disebutkan di sini Al-Quran itu perlu ada tafsir, takwil, dan terjemah. Kalau tafsir kan sifatnya lebih umum dari takwil. Jadi kalau takwil itu menjelaskan sifat-sifat yang apa ayat-ayat yang samar-samar. Itu Langsung. sih. Kalau tafsir, kenapa Al-Quran perlu ditafsirkan? Kalau tafsir itu eh, apa namanya Hmm. eh, Kenapa perlu ditafsirkan? jelaskan pemaknaannya. Kalau terjemah jelaskan terjemahan dari Arab ke Indonesia itu terjemah. Tapi kalau takwil itu penjelasan ayat yang samar-samar. Tapi kalau tafsir menjelaskan ayat walaupun itu samar tidak samar tetap ditafsirkan. Itu menurut saya. Oke. Yang lain, ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Kenapa itu Al-Quran ditafsirkan itu? Mana yang lain? Yes. Kalau menurut saya Ustaz, mungkin nanti sembari menunggu juga eh, pemateri berbeda. Mungkin juga apa dijelaskan juga mungkin nanti apa mengenai tentang perbedaan mencolok di antara takwil dengan tafsir. Kemudian Ustaz kembali tadi ke pertanyaannya kenapa Al-Quran perlu ditakwilkan? Apakah tidak cukup dengan terjemahan saja? Nah, kalau kita lihat tadi Ustaz dari penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Humairah tentu Ya. karena itu tentu perlu harus ditafsirkan atau ditakwilkan karena kalau hanya sekedar terjemahan saja itu kan hanya hanya sekedar pengalihan bahasa. Masyarakat takwil itu tidak menjelaskan makna apa simbol-simbol atau mana yang terkandung dalam ayat tersebut supaya audiens atau yang khususnya kita ini umat ya orang-orang awam itu bisa belajar lebih menggali atau menggali lebih dalam lagi mengenai tentang eh, makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Maka dengan itu ayat-ayat itu perlu ditakwilkan sehingga tidak memberikan khususnya kesalahpahaman atau pengertian-pengertian yang mungkin itu dari salah satu alasan dari saya. Ulama ini. Ulama yang pertama namanya Abdullah, ulama yang kedua, namanya Hikmawan ini. Bagaimana yang lain? Ada ada alasan. Kenapa Al-Quran sampai-sampai saking pentingnya Al-Quran ditafsirkan, ditakwilkan, ditafsirkan. Ah, Anda ini kan masuk prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kenapa bukan prodi ilmu Al-Quran saja? Kenapa dikasih itu kata-kata tafsir? Atau dari dulu itu ada namanya tafsir hadis. Ya, buat apa ini prodi eh, diluncurkan ini? Ya, ada apa ini? Ah, Bagaimana yang lain? Ada jawaban? Silakan. Kita siapa lagi? Afwas, Yusri yang aktif kameranya. Ah, Adakah?
Sudah tidak ada. Nah, oke, coba lihat. Oke, Al-Quran ini turun lebih daripada 14 abad yang lalu. Ya, sekarang sudah 2023, 1400 lebih Hijriah. Sudah 14 lebih tahun abad ya, 14 abad lebih tahun turun. Namanya perbedaan waktu, ya kan? Nanti akan menghasilkan perbedaan bahasa, kondisi, situasi, dan seterusnya. Karena sudah lewat 14 abad, ya. Nah, dengan adanya tafsir bisa menjawab pergeseran-pergeseran waktu itu, oke, dengan pemaknaan Al-Quran yang solihun di kulli zaman wa makan. Yang pertama dari aspek waktu. Latar belakang sebab utamanya itu dari aspek waktu. Yang kedua, lihat baik-baik. Al-Quran pada mulanya turun di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Nah, dan sekitarnya. Ya, Jazirah Arab lah secara umum. Al-Quran tidak turunkan di Mekah, di Makassar, di Pangkep, di Sidrap, di Jakarta, tidak kan? Nah, beda lagi negara. Beda negara, beda wilayah. Tentunya sudah waktunya 14 abad yang lalu beda, ya kan? Mekah dengan Indonesia, Jakarta, Indonesia, Sulawesi, Makassar sangat beda, ya kan? Lagi-lagi untuk solihun likulli makan, Al-Quran supaya tetap soleh sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah lama dan sudah berbeda. Nah, maka untuk meramu tersebut, tafsir itu, takwil itu menjawab untuk menjawab sesuai dengan kondisi, situasi, keadaan, perbedaan waktu atau perbedaan negara atau perbedaan wilayah. Kenapa? Kenapa? Coba kita lihat. Di Bugis saja, sama-sama bahasa Bugis, tetapi beda tempatnya. Misalkan ini, Bugis Sidrap dengan Bugis Bone. Ini Afwas ini. Orang Sidrap ini. Kira-kira 100% sama tidak bahasa Bugisnya? Nah, Beda, Ustaz. tidak, ada beda-beda. Oke. Sidrap Sopeng, Bone, dan seterusnya. Beda-beda. Panggilan penghormatannya saja beda-beda. Ada Bugis pakai puang. Kalau Sopeng apa namanya biasa? Bukan puang dipanggil orang. Apa itu biasa? Apa? Apa kalau di Sopeng? Dikasih hilangi A-nya. Dikasih hilangi A-nya. Ya, pung. Ya, padahal sama-sama, Ji. Sama-sama. Beda-beda A, beda apa, makan apa. Begitulah Makassar. Makassar di sini Goa, beda lagi Makassarnya kalau jenis Ponto. Iya kan? Andre JK, ada JK apa ini sama-sama. Apalagi kalau ini sekarang sama-sama 2023 ya. Apalagi kalau 14 abad yang lalu. Tambah lagi, apalagi kalau tempatnya juga berbeda, pasti budaya-budaya, peradaban, kebiasaan, tradisi di dalamnya juga beda. Ya, kalau Anda ada di barat, Anda bersendawa, sudah makan, begitu misalkan, Anda dikatakan kurang ajar. Selebihnya, ketika Anda makan, mohon maaf, Anda buang gas, kentut, ya itu dikatakan normal-normal saja. Kalau di Indonesia tak boleh. Kalau afwas tarattugi, kentugi, baru ada neneknya di situ, ada tante, omnya semua, pasti malu-malu lah semua. Apa ini orang makan baru Anda kentu. Ya, sementara kalau bersendawa kita berasa orang tua atau melihat anak-anak yang bersendawa maka, alhamdulillah kenyang makona. Iya kan? Alhamdulillah kenyang maki. Itu berarti ada yang senang bersendawa, ada yang tidak, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu, oke, ada pergeseran-pergeseran itu. Nah, belum lagi bahasa. Bahasa Arab sekarang dengan bahasa Al-Quran 14 abad yang lalu itu juga beda. Jadi yang pertama tadi waktu,
tempat itu sebagai sebab semua kenapa perlu tafsir dan takwil, dan yang ketiga tadi apa? Bahasa. Perbedaan bahasa. Nah, ini Abdillah ini dari Timur Tengah, Abdillah. Apa bahasa Arabnya mobil, Abdillah? Apa bahasa Arabnya mobil? Kalau ininya sayar. Sayyar, bahasa bakunya itu ya. Iya. Sayyar. Kalau di dalam surah Yusuf ada juga kata-kata sayyarah, berbicara tentang kisah Nabi Yusuf. Waja'atis sayyarah. Berarti Abdillah bisa saya terjemahkan? Nah, masuk diterjemah. Belum sebentar tafsir, belum lagi takwil. Bisa tidak kita alih bahasakan? Waja'atis sayyarah. Telah datang sebuah mobil. Nah, jadi Nabi Yusuf sudah melihat atau sudah ada pada masanya Nabi Yusuf mobil, begitu. Kira-kira menurut Ustaz Abdillah bagaimana? Iya. Belum ada pada Nabi Yusuf. Belum ada mobil pada waktu itu. Tetapi coba lihat surah, ada yang bisa tampilkan. Ayat keberapa itu? Juz 12. Juz 12 surah Yusuf. Surah yang ke-12 juga. Coba. Ada yang bisa menyampaikan kepada kita. Coba lihat ayatnya. Coba lihat ayat tersebut. Haruskah saya lagi menyampaikan ini ayat? Coba. Alhamdulillah. Ada yang bisa menampilkan atau membuktikan apa terjemahannya di Quran Kemenak itu? Iya. Ya, apa terjemahannya di Quran Kemenak itu kata-kata sayyarah. Kalau menurut tadi Ustaz Abdillah secara umum, ya kan, sayyarah. Bahkan sayyarah itu dalam Al-Quran itu kalau tidak salah 2 kali itu. Iya. 3 kali, bahkan 3 kali terulang dalam Al-Quran. Kalau Al-Ma'idah surah 1 kali, surah Yusuf juga itu 1 kalau kali, ayat 19 kalau tidak salah. iya, di surat Yusuf maksudnya musafir, Ustaz. Ada terjemahannya di situ. Terjemahan Kemenak. Ada dikatakan musafir. Ayat 20 ya. Ayat 20. 19 20. Oh ya, 19 ya 19. Ada di situ. Ada di situ bahwa yang dimaksud dengan sayyaro di situ adalah yang dimaksud di dalam ayat itu sayyaro adalah apa tadi yang Anda katakan? Di surat Yusuf musafir, Ustaz. Musafir. Di surat Yusuf. Ada terjemahan Kemenak itu. Terjemahan Kemenak tahun berapa itu? Dan saat ini di Quran terjemah. Oh, Quran terjemah. Memang Iya. cocok nih Kemenak itu yang buat Quran terjemah itu Kemenak. Tentunya. Iya, Kang. Yang Ustaz, yang kenapa? kita aplikasi, Ustaz. Oh, Aplikasi. bahkan di aplikasi. Oke. Iya. Apa dikatakan musafir? Oh, kok bisa? Musafir. Ya kan? Musafir dari mobil ke musafir. Ada apa itu? Kenapa bisa langsung tim penerjemah pentafsir Al-Quran itu mengatakan itu adalah musafir? Coba. Ada apa itu? Berarti bahasa Anda lihat di Google, Anda lihat di pasti beda itu. Ya kan, bahasa Arab dulu dengan sekarang beda antara itu tadi. Beda antara bahasa Arab dulu dengan sekarang. Atau Anda lihat misalkan surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Du'ufat talibu wal matlub. Surah Al-Hajj. Ya, du'ufat talibu wal matlub ayat 73. Coba lihat. Du'ufat talibu wal matlub. Du'ufah lemah atau celaka atau konotasi negatif ini kalau Anda lihat makna atau takwil atau terjemahan ayat ini.
At-tolibu, ya Anda semua. At-tolibu. Ya, celaka itu at-tolib. Bagaimana itu Ustaz Abdullah? Ustaz Hikmawan? At-tolibu. Jangan kita jadi mahasiswa deh. Nah bilang ke Al-Quran tolib. Kita ini mahasiswa santri celaka. Bagaimana Yusril? Buat apa pengen sekolah? Al-Quran sendiri mengatakan, do'ufa, lemah itu, celaka itu orang-orang at-tolib. Anda ini Yusril kan at-tolib. Apa artinya at-tolib Yusril? Yang Anda ketahui, tolibun. Tolibul ilmi, tolib. Tadi, Ah, apa? tadi. Belajar, mahasiswa, santri. Nah, itu. Berarti Anda sekarang mahasiswa, do'ufa dong. Celaka dong kalau begitu. Bagaimana itu? Hah. Abdullah, sudah lihat lagi apa terjemahannya? Kemenak, surah Al-Hajj 73. Di Sudah. akhir ayat 73, apa lagi terjemahan di situ? Du'ufat tolibu wal matlub. Apa? Apa lagi terjemahannya di situ? Maksud ini, Ustaz. Tolibu ini yang meminta atau Ah, ah, atau menyembah atau do'ufa di situ? Do'ufa dofa artinya lemah, di situ apa? sama lemahnya Ah, betapa doa lemahnya orang yang meminta. yang meminta dan yang disembah. Yang maksud di sini Berarti wal matlub. at-tolibu di sini bukan artinya Anda mahasiswa, santri, pelajar, siswa, ya kan? Tetapi yang Iya. masuk adalah para penyembah berhala. Nah, celaka itu, lemah itu para penyembah berhala. Beda sekali. Mahasiswa dengan penyembah berhala. Anda sekarang cari, ketik saja di Google. Anda punya kamus Mahmud Yunus, Mahmud Munawwir, atau kamus Al-Asri. Cari itu at-tolib. Ya, pasti itu menggiring Anda ke santri, mahasiswa, pelajar. Ternyata bahasa Al-Quran itu artinya para penyembah patung. Mencari Tuhan selain Allah. Al-Matlub, ya, yaitu Yang disembah. patunnya. Jangan artikan at-tolibu mahasiswa, matlub dosennya. Celaka mahasiswa dengan dosen. Berhenti maki kuliah kalau begitu. Jangan mau jadi dosen, jangan mau jadi mahasiswa. Begitu. Tidak. Perbedaan bahasa. Tadi juga sayyaro dikatakan musafir. Dan seterusnya. Oh, karena sayyaro dari kata saro yasiru. Fasiru fil ardi. Mengembalikan makna bahasa. Tolibu santri pelajar dari kata tolaba yatlubu menuntut. Menuntut dengan giat, mencari dengan maksimal. Begitulah sifatnya orang mahasiswa sekarang, mencari maksimal. Ya kan? Mencari guru, mencari ini, rajin apa, tepat waktu apa. Begitu memang. Begitu pula dulu para penyembah berhala. Sudah diceramai, cari lagi alasan. Sudah didakwai oleh Rasul, tidak mau lagi mendengar. Oh, bahkan mau lagi nabunuh. Subhanallah. Begitulah dulu at-talibu. Para pencari-pencari kesalahan. Para pencari-pencari Tuhan selain Allah dan seterusnya. Apa tadi? Perbedaan waktu, perbedaan tempat, perbedaan apa lagi? Bahasa. Belum lagi budaya. Belum lagi budaya. Saya teringat itu. Beberapa tahun yang lalu ada teman pulang dari Timur Tengah. Ya, Kairo kalau tidak salah itu. Dia cerita, cerita dulu brother. Bagaimana ini pengalaman ini pulang dari luar negeri ini? Oh, saya dulu waktu pertama ini brother di sebuah masjid langsung setelah sholat saya langsung didatangi oleh kakek-kakek. Ya, apa dia bilang? Dia suruh saya pulang, ganti pakaian, dan dia langsung menjudge sholat saya batal, tidak sah. Emangnya Anda pakai celana pendek atau tidak pakai baju? Tidak, lengkap. Pakai baju gamis, songkok, pakai sarung, apa. Lengkap, lengkap. Kenapa dibilangi ganti pakaian? Kenapa bilang tidak sah atau apa? Apa alasannya itu? Apa alasannya sang orang tua, bapak-bapak, kakek-kakek itu hari, dia katakan, nah, pakaian yang Anda pakai ini sambil memegang sarungnya. Pakaian yang Anda pakai ini sarung, ya. Kalau kita katakan sarung ini, kalau di kampung ini, kalau di daerah ini, itu cewek yang pakai itu. Betulkah Abdullah? Kalau di Timur Tengah pakai sarung itu cewek yang pakai. Iya Abdullah. Biasanya untuk ini, untuk tidur juga atau Ah, untuk suami istri. kau istri kan?
Untuk Oh, iya, iya, iya. suami istri, Ustaz. Oh, oh, dia Habis nggak anu gitu, Afwas. Kalau malam-malam istri pakai sarung nih. Ya, ini Afwas ini masih biru pantatnya ini tidak mengerti, Pi. Ya, begitu. Oh, iya, 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 iya. Cewek, tidak sah mau tidur. Ini orang mau sholat. Kenapa mau tidur lagi sarung? Oh, saya langsung bergurau. Itu bapak-bapak kalau datang di Indonesia, kubaliki saya. Kalau saya itu jadalak. Apalagi ada ajak diskusi. Subhanallah, kalau saya itu kubilang itu. Kalau sholat di Makassar, juga kubilang itu bapak-bapak. Kakek, syekh, sholat tak juga tidak sah. Tahu mi orang Arab, bagaimana dulu pakaiannya orang Arab, Abdullah? Pakai jubah, tahu biasa orang sholat di sana. Rata-rata, ah, Iya, iya, pakai pakai jubah juga. kan? Pakai jubah. Dan seterusnya. Aduh, ternyata. Kita lanjut. Kita lanjut. Ternyata apa? Apa yang terjadi? Pakai jubah. Kalau di Indonesia, yang pakai-pakai begitu bagaimana? Ya, saya langsung katakan. Coba lihat. Itu foto. Saya katakan, jubah itu atau pakaian yang Anda pakai itu juga sama dengan pakaian wanita. Kalau kami di Makassar. Hmm, Coba lihat di kolom chat. Coba lihat di kolom chat yang saya tulis. Sama aja sih. Itu pakaian yang pakai kalau di Makassar, cewek juga yang pakai itu. Kalau di sini, daster. Bagaimana? Tidak sah juga begitu. Subhanallah, subhanallah. Ya kan? Perbedaan-perbedaan budaya. Oh, ternyata budaya-budaya dulu di Mekah mungkin juga sampai sekarang. Ya, ketika beberapa tahun yang lalu saya diizinkan oleh Allah menunaikan ibadah haji, subhanallah, saya juga keliling-keliling di situ. Bukan hanya keliling Masjidil Haram, keliling Dakwah, tidak keliling-keliling juga. Saya masuki juga itu khayat, tukang jahitnya, tailor, ya, tailornya di Mekah, ya, tailornya. Saya juga mau mak jahit. Kapan nggak lagi? 1 bulan nggak tinggal di Mekah ini. 25 hari kah kurang lebih tinggal di Mekah ini. Apa lagi kenang-kenangan ini? Kapan kita lagi dijahitkan sama orang Arab ini langsung? Pakaian kita langsung made in Mekah. Wih, iya kan? Jalan-jalan deh saya tanya teman-teman. Ayo, ada kita. Oh, walhasil kita mau pesan baju koko, baju gamis, atau kemeja, atau jas. Apa nak bilang Arab? Satu model di sini, Syekh Gulam. Satu model di. Itu pakaian jubah, pakaian terusan. Tinggal Anda mau lengan panjang, lengan pendek, jangkis, warna apa, kain apa, itu Ji. Nah, tailornya mereka, khayatnya mereka, tukang jahit. Nah, tidak tahu tahu cuma jahit begini. Iya kan? Mungkin entahlah kalau di Riyadh, iya kan, di Jeddah, di mana. Kalau di Mekah itu hari yang saya dapatkan beberapa itu di kita sekitar Masjidil Haram. Ya, tukang jahit itu ya baju-baju begitu, Ji, baju-baju terusan tonji itu. Nah, tahu. Sekarang itu ya, abad 21 itu begitu. Bagaimana nih 14 abad yang lalu tukang jahitnya di Mekah? Kira-kira pintar bikin buat celana, training. Dulu juga pintar jahit jas atau apa? Tidak, berarti itu namanya budaya, peradaban budaya. Empat nih. Ketika Al-Quran turun dan sekarang tahun 2023, waktu yang berbeda, tempat yang jauh sekali bedanya, bahasa juga sama-sama bahasa Arab juga beda, belum lagi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kan? Arab saja sama-sama Arab beda, apalagi diterjemahkan di Indonesia. Ya, memang saya harus akui banyak bahasa Indonesia itu yang sudah dialihbahasakan ke Indonesia. Masjid, masjidun, apalagi kursi, kursiun, kertas, kertosun, apalagi mistar, mistaratun, tetapi ada juga beda. Contoh, kalau saya katakan hikmawan, bantalunun. Apa itu hikmawan bantalunun?
Apa artinya hikmawan? Bantalunun. Yusril, apa artinya bantalunun itu, Yusril? Hikmawan. Bukan bantal? Bantalunun bantal? Bukan itu. Apa? Yusril apa? Ayo, pas. Abdillah, Guntur. Oh, Guntur. Ustaz. Ya, Apa itu bantalunun? celana panjang, Ustaz. Celana panjang. Celana panjang kan beda sekali. Celana panjang dengan bantal. Iya kan? Wih, bantalunun bantal. Iya. Dan seterusnya. Itu. Perbedaan-perbedaan begitu. Apalagi tadi ketiga, perbedaan budaya dan peradaban. Perbedaan budaya dan peradaban dan seterusnya. Dengan melahirkan banyak sebab-sebab, ya, supaya Al-Quran kembali apa? Solih likulli zaman wa makan. Butuh penafsiran. Butuh penafsiran. Dan ingat, Al-Quran itu bahasanya singkat, padat, dan jelas. Dan bersifat umum, universal. Maka dibutuhkan untuk menjawab waktu, menjawab tempat, menjawab perbedaan bahasa Arab dulu dan sekarang, menjawab budaya, peradaban. Belum lagi peristiwa-peristiwa modern yang terjadi sekarang, itu dibutuhkan tafsir. Dan dibutuhkan ilmu dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak sembarang kita tafsirkan Al-Quran. Nah, begitulah mengapa cikal bakal ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Tidak cukup ilmu Al-Quran Anda pelajari, tidak cukup. Tambahkan itu ilmu tafsir. Supaya menjawab tantangan-tantangan zaman. Justru juga takwil. Menjawab hal-hal yang sufistik, batin, spiritual. Dijawab juga itu. Kalau tidak, astagfirullah. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 12 lewat. Oke. Pantasan bunyi-bunyi di masjid di depan rumah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Begitulah kurang lebih. Ya, ada mungkin pertanyaan? Mana selesai ini? Mungkin ada kegiatan di pesantren, tidak ada kanunya. Oke, cukup dari saya. Siapa Alfa? Yang Alfa itu Ustaz Gampang ya. Oke. Dan seterusnya. Oke, terima kasih dari kami. Masih ada sisa satu pertemuan sebelum kita final. Terima kasih. Ingat ya, sudah bisa mengajukan judul. Cepat, ajukan judul sekarang. Supaya nanti libur semester daripada Anda bengong bisa di situ ujian proposal. Iya kan? Dan seterusnya. Ya, jangan santai-santai. Harus seperti Rossi dan seperti Yamaha, semakin di depan. Oke. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih. Ya, oke. Juga.